Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar kimia tentang hakikat kimia, keselamatan kerja, dan metode ilmiah. Bersama Bapak Ideo Bagus Septanangga Putra. Oke. Bahan kimia yang dipikiran banyak orang mudah meledak, bersifat racun, dan berupa obat-obatan. Nah, tentu tidak salah ya. Bahan kimia memang ada yang mudah meledak, ada yang bersifat racun, dan ada yang berupa obat-obatan. Namun masih banyak ya bahan kimia yang ada di sekitar kita, seperti air yang kita minum setiap hari, nasi yang kita makan juga termasuk bahan kimia, garam juga termasuk bahan kimia, minuman cola itu merupakan bahan kimia ya, karena mengandung soda di sana di dalamnya. Sabun juga bahan kimia karena mengandung NaOH yang bersifat basah. Nah, pipa juga masuk bahan kimia, yaitu PVC, vinil klorida, dan gelang emas. Nah, juga termasuk bahan kimia karena mengandung Fe ya yang tadi Pak belum jelaskan ya. Air itu termasuk bahan kimia karena dia bahan kimianya di sini ada namanya H2O ya. Air itu terdiri dari merupakan senyawa H2O. Sedangkan nasi merupakan karbohidrat. Garam meja atau garam merupakan rumus kimianya NaCl. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia, siswa mampu menjelaskan peranan kimia dalam kehidupan, siswa mampu menjelaskan keselamatan dan keamanan di laboratorium, siswa mampu menjelaskan metode ilmiah. Oke, selanjutnya hakikat ilmiah. Oke, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Nah, ilmu kimia ini dibagi menjadi beberapa cabang seperti kimia organik, anorganik, kimia fisika, kimia analitik, dan biokimia. Oke. Sebelum kita mempelajari atau mengetahui ya tentang hakikat ilmu kimia, tentunya kita harus paham tentang apa itu materi ya. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang serta mempunyai sifat dapat diindra seperti dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, dan diraba. Nah, barang-barang yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat, bisa kita cium, bisa kita dengar, dirasa, dan diraba merupakan materi. Oke. Jenis-jenis materi. Nah, jenis materi ini sudah pernah kalian dapatkan sebenarnya di kelas di SMP ya. Jenis materi ini dibedakan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, unsur itu merupakan materi zat murni terkecil yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sempurna, seperti nitrogen, oksigen, besi, dan lain sebagainya. Yang kedua, senyawa. Senyawa ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Nah, contohnya tadi air yang merupakan rumus kimianya H2O, asam sulfat. Ini ada di aki ya. Rumus kimia H2SO4 serta karbon dioksida, CO2, gas yang kalian keluarkan saat bernapas. Oke. Yang ketiga, campuran merupakan gabungan 2 atau lebih zat murni tanpa melalui reaksi kimia. Campuran ini dibedakan menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, nanti kalian cari ya apa bedanya campuran homogen dan heterogen. Itu udah dapat di SMP ya, nggak Bapak jelaskan lagi. Contohnya campuran homogen itulah campuran gula dengan pasir, bisa juga ya campuran air dengan gula juga masuk homogen. Sedangkan campuran heterogen itu campuran air dengan pasir. Oke, selanjutnya ke wujud materi. Nah, wujud materi ini ada 3.
yaitu padat, cair, dan gas. Oke, zat padat. Nah, zat padat ini bentuknya tetap dan tidak dapat berubah menurut wadahnya. Susunan partikel sangat rapat dan teratur. Bisa dilihat ya di sampingnya, di samping penjelasannya itu adalah bentuk susunan partikel dari zat padat. Oke, selanjutnya zat cair bentuknya tidak tetap dan sesuai dengan wadahnya. Susunan partikelnya agak renggang dan acak, seperti yang bisa kalian lihat di sebelahnya ya. Yang ketiga, zat gas atau gas, bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya, susunan partikel sangat renggang dan bergerak bebas. Nah, kalian bisa melihat perbedaan susunan partikel dari zat padat, cair, dan gas. Yang padat itu susunan partikel sangat rapat dan sangat teratur. Zat cair agak renggang dan gas sangat renggang dan bergerak bebas. Oke, selanjutnya sifat materi. Nah, sifat materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya sifat materi fisika dan sifat materi kimia. Nah, sifat materi fisika ini terdiri dari wujud zat, warna, massa jenis, titik didih, titik beku, titik leleh, kelarutan, kemagnetan, dan daya antar listrik. Oke. Selanjutnya sifat kimia, yaitu kereaktifan, korosivitas, mudah terbakar, mudah meledak, dan beracun. Nah, besi yang berkarat itu merupakan karat dari besi itu merupakan sifat materi ya. Es yang mencair itu merupakan sifat fisika dari suatu zat. Oke, selanjutnya perubahan materi. Perubahan ini sama seperti sifat materi ya. Ada dua juga, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya es mencair, es menguap, dan air menguap, dan beras menjadi tepung. Nah, es mencair ini merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru, hanya wujudnya yang berubah dari padatan menjadi cairan. Begitu pula dengan air yang menguap, beras menjadi tepung. Nah, selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru atau materi baru. Contohnya kayu yang dibakar menjadi abu. Kayu ini merupakan selulosa, setelah dibakar menjadi abu. Abu ini merupakan senyawa karbon gitu. Makanya menghasilkan zat baru namanya. Besi yang berkarat juga seperti itu. Besi yang mulanya rumus kimianya Fe setelah berkarat menjadi Fe2O3. Begitu pula dengan pembuatan tape. Oke, selanjutnya peranan kimia dalam kehidupan. Nah, selain bahan kimia itu berbahaya, sebenarnya bahan kimia di sekitar kita ini cukup banyak ya yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam bidang kesehatan, penemuan obat-obatan seperti paracetamol, obat bius, hand sanitizer, dan lain sebagainya ya. Bidang rumah tangga seperti penemuan sabun, sampo, deterjen, bahan penyedap, soda kue, dan lain sebagainya. Begitu pula di bidang pertanian, penemuan pupuk buatan seperti pupuk urea, TSP, KCI, ZA, dan lain sebagainya. Begitu pula di bidang industri ada penemuan semen, lem, besi, pipa, kabel, dan lain sebagainya. Nah, bidang industri juga contohnya ada peranan kimia itu juga untuk mencegah korosi melalui metode pengecatan, penyemprotan besi, dan perlindungan katode. Nah, dalam bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, ada penemuan alat pendeteksi tingkat pencemaran udara ataupun air, dan juga pembuatan microchip komputer. Oke, selanjutnya keselamatan dan keamanan di laboratorium kimia. Nah, tentunya kalian tahu atau mengetahui bahwa di laboratorium kimia ini banyak terdapat bahan-bahan kimia sangat berbahaya, sehingga kalian harus memperhatikan label dari bahan itu sendiri. Nah, misalnya ada label seperti ini. Nah, ini namanya toksik ya. Toksik ini artinya beracun. Jika kalian melihat bahan kimia ini di lab, berarti bahan kimia ini merupakan bahan yang beracun ya, bersifat racun, menyebabkan kematian dan sakit serius. Contoh bahan kimianya itu
karbon tetraklorida atau CCl4 dan H2S. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini tanda artinya berbahaya. Oke. Saat ini atau bahan kimia yang mempunyai label ini sifatnya itu bisa menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, mengganggu sistem pernapasan bila berkontak dengan kulit ataupun dihirup ya. Contoh bahan kimia ini yaitu gas klorin dan fenol. Oke, selanjutnya label selanjutnya yaitu, nah ini mudah meledak. Contohnya kalium klorat ya dan TNT, dinamit. Oke, nah yang kalau selanjutnya ini artinya mudah terbakar. Ini karbon disulfida ya, CS2 dan ether. Selanjutnya ini korosif ya. Korosif ini artinya dapat merusak jaring hidup atau iritasi kulit dan gatal-gatal. Kulit juga bisa melepuh kalau kulit kita mengenai zat ini. Contoh dari zat ini yaitu zat korosif ini yaitu asam sulfat atau H2SO4 dan asam klorida. Oke. Nah, yang ini pengoksidasi yang artinya dapat menyebabkan kebakar dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan yang organik. Contoh senyawanya atau zatnya yaitu hidrogen peroksida atau H2O2 dan kalium permanganat KMNO4. Selain di lab kimia itu terdapat bahan-bahan kimia, juga terdapat alat-alat lab seperti mortar. Nah, mortar ini digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan kimia yang ukurannya besar. Oke, selanjutnya gelas kimia. Gelas kimia ini kegunaannya sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang tidak menuntut ketelitian tinggi. Selanjutnya labu ukur. Labu ukur ini kegunaannya sebagai wadah untuk pengeceran larutan. Gelas ukur ini kegunaan sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang menuntut ketelitian tinggi. Oke. Itu bedanya gelas ukur sama gelas kimia ya. Gelas kimia itu wadah tempat untuk cairan yang tidak menuntut ketelitian tinggi, sedangkan kalau gelas ukur itu wadah untuk mengambil cairan dengan volume dengan ketelitian yang tinggi gitu. Oke, selanjutnya pipet tetes. Pipet tetes ini berguna untuk mengambil cairan ya dengan jumlah yang sangat kecil. Oke, nah tabung reaksi adalah tempat untuk mereaksikan zat-zat kimia. Oke, selanjutnya tabung Erlenmeyer. Nah, ini kegunaannya untuk wadah zat yang akan bereaksi ya. Yang terakhir corong ya. Corong ini berguna untuk alat menyaring ya. Nanti ada di dalam corong itu ada namanya kertas saring ya. Sebenarnya masih banyak ya alat-alat kimia yang di lab kimia, namun Pak cuma jabarkan cuma 8 saja. Nanti bisa dilihat di buku atau cari referensi di internet. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan cara mendapatkan pengetahuan atau mengungkapkan suatu permasalahan melalui langkah-langkah ilmiah yang logis dan sistematis. Nah, tahapan metode ilmiah itu yaitu tahapan metode ilmiah yaitu melakukan pengamatan, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisis data dan menarik kesimpulan. Pak ulang jelas dari awal yaitu yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan itu tidak hanya dengan mata tapi bisa dengan kita meraba, mencium, membaui gitu ya. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengamatan. Yang selanjutnya itu merumuskan masalah. Nah, dari kalian mengamati, kalian bisa merumuskan masalah apa yang kalian amati tersebut. Selanjutnya merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis merupakan dugaan sementara. Nah,
Setelah kalian merumuskan masalah, kalian membuat dugaan jawaban atau jawaban sementara dari masalah tersebut. Nah, setelah kalian merumuskan hipotesis, kalian bisa melakukan eksperimen atau percobaan yang berguna untuk membuktikan hipotesis tersebut apakah benar ataupun salah. Setelah kalian melaksanakan percobaan, kalian bisa mengolah dan menganalisis data tersebut sehingga pada akhirnya kalian bisa menarik kesimpulan. Oke, sekian materi hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa di chat lewat WA langsung ke Pak atau bisa tanyakan di Google Classroom. Cek lagi Google Classroom-nya ya karena ada tugas setelah ini. Terima kasih.